Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra SD. Jadi adik-adik ini yang hadir adalah yang lolos pertukaran mahasiswa ya, PMM. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, walaupun kita masih di masa pandemi COVID-19. Nah, baik adik-adik. Nah, hari ini ya, hari ini kita membahas mengenai genre sastra anak ya. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Jadi untuk absensinya itu silahkan adik-adik mengisi ya di kolom chat namanya, nama lengkapnya ya. Silahkan diisi di kolom chat sebagai absensi ya. Nah, untuk materi minggu lalu, ada yang masih ingat kita membahas mengenai apa? Genre sastra anak. Ya, minggu lalu. Hari ini kan kita akan membahas mengenai genre sastra anak. Nah, minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Unsur karya sastra anak. Nah, unsur karya sastra anak. Nah, oke. Nah, unsur karya sastra anak ada berapa yang masih ingat minggu lalu? Kita bahas. Ada unsur intrinsik dan unsur Ekstrinsik. Nah, jadi kalau unsur intrinsik apa saja? Kalau unsur intrinsik apa saja yang sudah kita bahas minggu lalu? Ada tokoh penokohan, ada latar atau setting, terus ada alur, ada tema, sudut pandang, ya. Gaya bahasa. Terakhir amanat ya. Nah, ada juga unsur ekstrinsik. Nah, yang masih ingat unsur ekstrinsik yang minggu lalu apa? Mengenai apa? Kalau unsur-unsur ekstrinsiknya? Latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang, keadaan lingkungan sekitar pengarang, dan sebagainya ya. Nah, baik. Hari ini kita membahas mengenai genre sastra anak ya. Mengenai genre sastra anak, jadi Ibu sebelum kita membahas mengenai genre sastra anak, sebenarnya tujuan pembelajaran ya yang mau kita capai hari ini adik-adik itu mengetahui mengenai genre-genre sastra anak itu seperti apa ya. Terus adik-adik semua bisa memahami ya pengelompokan genre sastra anak dan juga memahami mengenai definisi genre sastra anak beserta dengan contoh-contohnya. Nah, baik. Di sini Ibu izin share ya. Ibu izin share di sini. ya Ibu. Apakah sudah Sudah, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, baik. Nah, adik-adik sekalian, karena hari ini kita membahas mengenai genre sastra anak. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi genre sastra anak itu. Nah, di sini Ibu mengutip menurut Lukens ya pada tahun 1999. Nah, genre ini ya dipahami sebagai suatu macam atau tipe kesusastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum.
Nah, dari Lukens ini ada beberapa genre menurut Lukens ya. Sebentar Ibu akan membahas mengenai lebih lanjut. Nah, baik kita menurut Mikel lagi ya. Genre sastra anak itu menunjuk kepada pengertian tipe atau kategori pengelompokan ya, kategori pengelompokan karya sastra yang berdasarkan style, bentuk atau isi dari karya sastra tersebut. Nah, di sini adik-adik bisa lihat inilah contoh sastra anak. Misalnya Lipi Poleng Tanah Lot. Nah, ini salah satu contoh genre sastra anak ya. Legenda Putri Pucuk Bukit Kelumpang. Ya, ini juga inilah contoh-contoh sastra anak. Nah, kita membahas lebih lanjut mengenai genre sastra anak menurut Lukens sendiri. Nah, kebetulan Lukens ini dia mengelompokkan menjadi 6. Ya, ada realisme, ada fiksi formula, ada fantasi, ada sastra tradisional, puisi dan non-fiksi. Lebih lanjutnya kita lihat di sini. Nah, sampai di sini suaranya Ibu kedengaran? Kedengar. Ya Ibu, jelas. Alhamdulillah. Nah, baik. Nah, realisme. Nah, realisme di sini dapat diartikan sebagai cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walaupun tidak harus bahwa benar-benar ada ya dan terjadi. Jadi peristiwa ini, cerita ini ya, yaitu peristiwa atau jalinan yang dikisahkan masuk akal dan logis. Ini untuk realisme. Nah, cerita realisme itu sendiri ada 4 jenis, ya. Yang pertama itu cerita realisme atau realistic story. Nah, ini ceritanya apa? Ya, cerita tentang masalah-masalah sosial yang sering terjadi, ya, dengan tokoh utamanya itu protagonis sebagai pelaku cerita. Adik-adik sudah pernah mengetahui protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis itu sendiri biasanya berperan sebagai apa? Sifatnya bagaimana biasa karakternya? Orang baik. Ya. Orang yang baik. Baik. Oke, kita lanjut ke realisme binatang, ya. Cerita binatang yang bersifat non-fiksi, ya, di mana cerita yang berbicara tentang binatang yang berkaitan dengan bentuk, fisik, jadi bentuk binatang tersebut, fisiknya seperti apa, habitatnya, tempat tinggalnya di mana, dan siklus hidupnya dari mana, dari apa menjadi apa ya. Nah, jadi ini realisme binatang. Kalau realisme historis, dia mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ya. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau, nah ini biasanya mengambil satu atau beberapa tokoh utama yang dijadikan acuan pengembangan alur. Jadi ada tokoh utama, beberapa tokoh utama di dalamnya ya. Terus kita lanjut ke realisme olahraga. Nah, ini tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga, berkaitan dengan tim olahraga, sepak bola, badminton, dan para olahragawan. Nah, lanjut ke fiksi formula. Fiksi formula itu sendiri jenis karya sastra yang memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan karya-karya lain. Walaupun hal ini mengurangi ya orisinalitasnya oleh penulis, dan kemudian inilah yang bersifat membatasi. Nah, jenis fiksi formula itu ada beberapa ya, ada ini cerita misteri, detektif, mungkin adik-adik sudah pernah menonton ya, atau membaca cerita mengenai cerita misteri fiksi formula. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh, apa contohnya kira-kira cerita misteri ini, detektif? Conan. Nah, ya, jadi ini ya cerita detektif Conan ya. Nah, itu yang biasa anak-anak yang selalu tonton. Terus cerita romantis. Nah, ini
biasanya menampilkan kisah romantis antara hubungan laki-laki dan perempuan, seolah-olah tidak ada urusan lain kecuali urusan percintaan saja, lebih kepada hal yang romantis. Terus novel serial. Nah, novel serial yang diterbitkan ini merupakan satu kesatuan unit yang fokus pada dokumentasi perkembangan tokoh ya. Nah, itu kalau contoh dari jenis fiksi formula. Ibu lanjut ke fantasi. Ya. Nah, fantasi ya ceritanya menawarkan sesuatu yang agak sulit diterima oleh logika seseorang ya. Nah, contohnya ini ada cerita fantasi yang fantasi stories ya, menampilkan tokoh dan alur yang hampir sepenuhnya fantastik ya. Cerita fantasi mencerminkan tema, kisah, alur, konflik, bahkan tokoh yang berada di luar nalar manusia pada umumnya. Ya. Terus cerita fantasi apa yang cerita fantasi tinggi juga ada fiksi sains. Nah, adik-adik dari cerita fantasi kira-kira apa sih contohnya yang pernah adik-adik lihat karya sastra anak ini untuk cerita fantasi? Novel Harry Potter, Ibu. Kenapa? Harry Potter. Oke. Terus yang lainnya? Yang fantasi tinggi, Bu. Iya. Apa itu contohnya? The Ring. The Lord of the Ring. The Lord of the Rings. Ya, itu ya salah satu contoh. Baik, terima kasih ya. Jadi itulah salah satu contoh jenis fantasi. Itu fantasi tingkat tinggi tadi ya yang dijelaskan oleh teman, disebutkan oleh temannya. Baik, kita lanjut ke sastra tradisional. Nah, sastra tradisional ini ya berasal dari cerita yang sudah mentradisi. Ini secara turun-temurun, ya, secara lisan diceritakan oleh orang-orang terdahulu biasanya. Nah, cerita sastra tradisional itu banyak, ada fable ya, ada dongeng rakyat. Ini dongeng rakyat mungkin adik-adik banyak contohnya kira-kira apa kalau dongeng rakyat yang biasa adik-adik dengar ceritanya apa kira-kira yang biasa merah, bawang putih. Timun Kenapa? Mas. Bawang merah, bawang putih. bawang merah bawang putih. Oke. Terus apa lagi? Sapi udang. Terus yang dikutuk jadi batu adalah Malin Malin Kundang. Kundang. Nah, oke. Nah, untuk sastra tradisional ada juga yang namanya mitos, ya. Nah, ini mitos biasanya mitos mengenai Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan ya. Ada juga yang namakan legenda dan epos. Ini contohnya. Baik, kita melangkah ke puisi ya. Puisi adalah rangkaian kata yang disusun dengan indah. Nah, puisi ini ada yang dinamakan puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti pantun ya. Puisi baru banyak kuatren dan sebagainya. Nah, Ibu mau tanya, ada tidak yang bisa membacakan pantun yang pernah adik-adik dengar, yang sering adik-adik dengar, pantun puisi lama? Ada tidak yang mau membacakan pantun atau pantun buatannya yang pernah dulu dibuat ataukah pantun yang pernah adik-adik dengar, yang sering didengar pantunnya? Silahkan, mungkin Syifa, Suci, Lokahita, bagaimana? Nggak ada ya? Jadi biasanya kan pantun kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Kan sering kedengaran ya pantun itu. Oke, lanjut kita ya ke puisi. Puisi itu sangat banyak ya. Oke, jadi ini ya yang tadi puisi lirik, puisi naratif, puisi personal, puisi lama seperti pantun dan puisi baru juga ya. Kita lanjut yang ini non-fiksi. Nah, non-fiksi ini cerita yang didasari data dan fakta ya, atau hal yang benar-benar terjadi dan bukan hayalan ya. Beda tadi dengan fiksi ya. Nah, ini kalau non-fiksi ya, dia berupa fakta yang benar-benar terjadi bukan hayalan seseorang. Nah, dia contohnya ada dua.
buku informasi, ya, buku-buku yang isinya itu berupa informasi, fakta, konsep dan sebagainya yang mampu menambah pengetahuan anak-anak ketika dia membacanya, ya, buku pelajaran. Terus biografi. Nah, ini buku yang berisi riwayat hidup seseorang, ya. Nah, itu dia disebut biografi. Nah, baik. Nah, adik-adik sekalian, ya. Oke. Itu tadi kita sudah membahas mengenai genre sastra anak, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum. Sudah jelas mengenai materinya? Nah, baik. Nah, adik-adik, jadi ada tidak yang masih ingat? Tadi kita membahas mengenai apa? Baru-baru yang kita bahas. Membahas Apa sih? terkait genre anak. Suci, kira-kira apa yang baru dibahas? Genre sastra anak itu menurut Lukens itu apa-apa saja? Menurut Lukens itu tadi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang seingat saya, nggih, Bu. Iya. Ada realisme. Ada realisme. Ada fantasi, fiksi formula. Ada puisi. Ada sastra tradisional. Dan satunya saya lupa, Ibu. Non fiksi. Oke. Terima kasih ya Suci. Alhamdulillah dipahami mengenai materinya, ya. Jadi adik-adik sekalian, nah ini Ibu berikan tugas ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan adik-adik mengerjakan, ya. Jadi membuat sebuah puisi, ya. Adik-adik buat sebuah puisi. Nanti kita akan kumpulkan minggu depan, ya. Dikumpulkan minggu depan puisi tersebut yang dibuat. Jadi puisinya itu bertema pendidikan, ya. Buat sebuah puisi bertema pendidikan, nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi itu saja untuk hari ini adik-adik, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, ya. Adik-adik harus tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Pakai masker, menjauhi kerumunan dan sebagainya, sehingga kita terhindar dari yang namanya virus COVID, ya. Supaya kita sehat-sehat terus dalam melaksanakan perkuliahan. Nah, baiklah, sebelum Ibu akhiri perkuliahan kita, ada baiknya ada yang mau baca doa sebelum Ibu akhiri? Silahkan. Mungkin Suci, ya. Silahkan Suci. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, semoga ilmu innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Ya, terima kasih Suci. Hari ini dapat Ibu akhiri. Ya, Ibu akhiri perkuliahan kita pada pertemuan hari ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.